sabar, saatnya Anda menyimak Berita Makassar bersama saya Agisa Febila. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Terlibat kecelakaan dengan truk, seorang pengemudi sepeda motor tewas di ruas Jalan Trans Sulawesi di Jalan Usman Salengke, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Goa. Sebuah jembatan penghubung antar desa di Kabupaten Maros roboh saat dilalui truk bermuatan pasir. Wahana permainan salju di Kota Makassar dipadati warga saat libur panjang akhir tahun. Seorang pemotor tewas setelah terlibat kecelakaan dengan sebuah truk di Kabupaten Goa pada Rabu pagi. Korban tewas usai dilindas truk dari arah yang sama. Rekaman video memperlihatkan seorang pemotor tewas dan berdarah di ruas Jalan Trans Sulawesi, tepatnya di Jalan Usman Salengke, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Goa pada Rabu pagi. Korban mengalami pendarahan akibat luka di bagian kepala. Akibat kecelakaan tersebut, ruas jalan itu pun mengalami kemacetan panjang. Sopir truk bernama Rizaldi menyelamatkan diri ke Mako Polsek terdekat untuk menghindari amukan massa. Dari hasil olah TKP petugas unit kecelakaan lalu lintas Polres Goa, motor yang dikendarai korban Muksin Tahir berada di jalur yang sama dan searah dengan truk itu. Diduga korban ingin menyalip truk namun kehilangan keseimbangan sehingga masuk ke dalam kolong truk. Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Goa namun meninggal dunia dalam perjalanan. Motor tersebut tersenggol oleh badan truk tersebut dan terjatuh sehingga pengendara sepeda motor tersebut lari ke arah kanan dan terlindas oleh ban belakang mobil truk tersebut. Sang sopir kini menjalani pemeriksaan di unit Laka Lantas Polres Goa, sementara truknya juga sudah disita sebagai barang bukti. Andi Momasardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Sebuah rumah panggung dan 1 unit sepeda motor milik warga di Kecamatan Talung Lipu, Kabupaten Toraja Utara, Rabu siang ludes terbakar. Peristiwa ini memicu kepanikan warga di sekitar lokasi kebakaran. Sebuah rumah panggung beserta 1 unit sepeda motor milik warga Bolu, Kecamatan Talung Lipu, Kabupaten Toraja Utara ini habis terbakar pada Rabu siang. Kondisi rumah yang terbuat dari kayu dan kencangnya tiupan angin menyebabkan api dengan cepat membesar. Peristiwa tersebut memicu kepanikan warga yang tinggal di sekitar lokasi. Selamatkan harta benda mereka dan menjauh dari tempat kejadian karena khawatir api akan merembet ke rumah mereka. Sebagian warga lainnya berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Api baru bisa dikendalikan setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api. Menurut warga, api pertama kali terlihat di dekat meteran listrik. Waktu saya keluar dari rumah, karena di situ ada meteran, di situ ada api sudah naik. Nah, terus saya kasih tahu semua itu anak-anak yang jalan di sini, saya bilang panggil orang semua masuk di pasar Tedong. Saat kebakaran, rumah dalam kondisi kosong ditinggal pemiliknya yang mudik untuk merayakan Natal dan Tahun Baru. Meski tak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Wahyudi Baso melaporkan dari Kabupaten Toraja Utara. Bermodalkan senjata tajam, seorang pemuda memasuki toko penjualan pulsa dan telepon genggam di Kabupaten Sinjai. Pelaku yang sempat membawa kabur hasil curian itu diadang warga setempat setelah mendengar teriakan dari karyawan toko. Pelaku babak belur dihajar warga. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan seorang pelaku kejahatan menodongkan senjata tajam kepada sejumlah karyawan toko seluler dan penjual pulsa di Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai pada Senin 25 Desember lalu. Pelaku yang membawa tas ransel kemudian mengambil sejumlah telepon genggam dari dalam etalase toko sebelum kabur.
Namun pelarian pelaku tidak jauh karena usai beraksi ia ditangkap oleh puluhan warga di sekitar lokasi kejadian. Apalagi karyawan toko terus berteriak untuk meminta tolong. Pelaku akhirnya babak belur dihajar warga yang emosi. Beruntung polisi segera tiba di lokasi dan mengevakuasi pelaku ke kantor polisi. Tadi mau beli apa? Tadi itu orangnya atau bagaimana? Pembeli langsung mengeluarkan ya. Badik. Ini ada korbannya Pak tadi? Ada, Pak. Apa yang diambil tadi Pak? Pencurian, telepon genggam, dan pengancaman itu telah dilakukan pengelola toko ke Mapolres Sinjai. Pelaku kini sudah ditahan, sementara barang bukti berupa badik dan telepon genggam disita polisi sebagai barang bukti. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. Masuk dalam daftar target operasi polisi, seorang buronan kasus pencurian spesialis toko ponsel dan ban mobil akhirnya diringkus petugas unit Reskrim Polres Pangkep. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita alat perkakas serta puluhan kartu seluler hasil curian. Setelah buron selama 4 pekan, petugas unit Reskrim Polres Pangkep akhirnya menangkap Fikri, seorang pencuri spesialis konter telepon seluler dan ban mobil. Fikri ditangkap di rumah kosnya di Kota Makassar pada Selasa lalu. Ia mengaku beraksi bersama seorang rekannya yang hingga kini masih buron. Selain pelaku, polisi juga menyita puluhan kartu perdana hasil curian dan alat perkakas yang digunakan untuk mencuri. Kedua pelaku berangkat dari Kota Makassar dan mencari sasaran di Kabupaten Pangkep. Setelah mendapat target, pelaku melancarkan aksinya pada dini hari. Kawanan ini telah beraksi di 3 lokasi berbeda di Kabupaten Pangkep. Untuk pengakuan pelaku ada 3 TKP, satu di depan di mobil pickup, yang satunya di depan Indomaret, mobil kampas, yang ketiga konter tersebut. Total kerugian Pak? Total kerugian sekitar 7 jutaan. Pelaku sudah sempat menjual belasan kartu perdana curian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Ke informasi lain, sebuah jembatan penghubung antara desa di Kabupaten Maros roboh saat dilalui truk bermuatan pasir pada Rabu lalu. Akibatnya sejumlah kendaraan dan ratusan warga di satu dusun tidak memiliki akses keluar masuk yang aman untuk dilalui. Rekaman video warga memperlihatkan sebuah truk pengangkut pasir terperangkap di tengah jembatan yang tiba-tiba roboh. Jembatan tersebut merupakan akses penghubung 2 desa di Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Jembatan yang diperkirakan berusia 15 tahun dengan panjang 9 meter itu sebelumnya roboh saat dilalui oleh truk pengangkut pasir yang hendak melintas. Upaya pemindahan truk ke tempat aman dilakukan warga dengan bergotong royong. Truk akhirnya berhasil diangkat ke tempat aman setelah ditarik oleh truk lainnya. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun akses jalan satu-satunya yang dilalui oleh 100 kepala keluarga di Dusun Rea-Rea, Desa Tupabiring ini kini tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan 4. Memuat pasir melewati jembatan dan jatuh tersungkur karena jembatannya patah. Jadi akibat dari kejadian ini Pak, ada berapa warga sih Pak yang terisolir di sini? Sebenarnya ini jalur penghubung antara desa Tupabiring dengan desa Tupabuka. Kalau di sebelah ada sekitar 100 lebih kakak yang terisolir. Berarti ada satu desa di sini yang tidak punya akses keluar Pak, akibat dari jembatan roboh ini. Jadi di dusun Rea-Rea ini bagian dari desa Tupabiring yang tidak memiliki akses keluar lagi. Dan untuk melintasi dengan berjalan kaki, warga juga harus ekstra hati-hati lantaran jembatan yang roboh mengalami patah pada tiang pancang di bagian tengah hingga menyentuh dasar sungai. Rais Sahabu melaporkan dari Kabupaten Maros.